Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, unit dari 04. Saya akan menjelaskan isi artikel saya yang berjudul Integrasi Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pendidikan Kesehatan Berbasis Pancasila. Baik, saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan memiliki peran strategi dalam membentuk karakter dan etika profesional tenaga kesehatan. Baik, saya akan menjelaskan tujuan kajian. Tujuan kajian dari integrasi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pendidikan kesehatan berbasis Pancasila, yaitu pertama tujuannya itu mengembangkan tenaga kesehatan yang berkarakter membentuk tenaga kesehatan yang memiliki empati atau ada rasa peduli dan keadilan sosial. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan itu yang berfokus pada kebutuhan hak-hak pasien. Yang ketiga itu mempromosikan keadilan sosial dalam kesehatan dengan mengatasi kesenjangan dalam memastikan akses kesehatan yang adil gitu. Maksudnya itu tidak ada kesenjangan di antara yang lain dan memastikan akses kesehatan itu adil, merata. Dan ada namanya nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama gitu, atas dasar ketentuan hati yang murni dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Tuh. Yang ada juga menghargai martabat manusia, kan namanya dengan nilai kemanusiaan. Yang ada juga menghargai martabat manusia, mengakui dan menghargai martabat sikap individu dalam proses kesehatan. Terus dengan nilai kemanusiaan ada juga dengan simpati dan peduli, menunjukkan empati dan peduli terhadap pasien dalam masyarakat. Maksudnya menunjukkan rasa peduli kita kepada pasien dan masyarakat. Dengan nilai kemanusiaan tadi, terus kita mengutamakan kepentingan pasien. Kepentingan pasien itu misalnya mengutamakan kepentingan pasien dalam proses kesehatan. Dan selanjutnya keadilan sosial gitu. Akses yang adil, maksudnya menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi semua atau seluruh masyarakat gitu. Yang kedua itu mengutamakan kepentingan masyarakat yang seperti nilai kemanusiaan tadi, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam proses kesehatan juga. Oke, setelah itu ada namanya perkembangan teori integrasi nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pendidikan kesehatan berbasis Pancasila. Itu dilihat dari beberapa aspek. Aspek itu ada aspek fisiologis. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan fisiologis bagi pendidikan kesehatan di Indonesia. Dan yang kedua itu nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai integral dari Pancasila. Oke. Terus dengan adanya nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pendidikan kesehatan berbasis Pancasila itu dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan dan mencapai tujuan kualitas yang lebih baik bagi masyarakat. Contohnya seperti meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan mengembangkan tenaga kesehatan yang memiliki ada rasa peduli atau empati terhadap kebutuhan pasien serta memastikan akses kesehatan yang adil bagi semua masyarakat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.